beliau ini juga salah satu mantan kader terbaik PSI di pesisir selatan. Beliau dikaryakan ke Partai Demokrat, dari PSI dikaryakan beliau ke Demokrat. Hendrik Caniago ini merupakan salah satu kader PSI yang dikaryakan ke Partai Demokrat. Oke bang ya. Nah, kita kembali ke topik pembicaraan kita tentang kelompok nelayan yang fenomenal apa ini. Bisa sedikit diceritakan bang bagaimana sejarah kelompok nelayan Nyer Melampai ini? Ya, baik, Bu Tan Firdaus. Tadi ada sedikit agak ini nih, tentang karena di KDSS benar mungkin ada beberapa hal supaya kita menyebar seluruhnya. Ya, saya pindah ke Demokrat, mungkin ada sesuatu yang juga. Yang jelas pertama, mohon maaf Bu, Siap. ketua PPC Partai Demokrat itu benar-benar orang anak pesisir dengan hubungan emosional yang jelas. Kita balik ke topik tadi. Itu Bapak Jamal Syatim ya? Ya. Ini Bapak Jamal Syatim ini asli orang Ranah pesisir pesisir. ya? Ya benar. Oke. Jadi kita balik ke topik. Mungkin Bung Tan Firdaus tadi ada menyampaikan fenomenal, tapi nggak terlalu fenomenal juga sih. Memang kita berawal dari kumpul-kumpul nih Bu. Kumpul-kumpul kita Kumpul sama nelayan. sama nelayan, kita kumpul sama nelayan. Jadi ada beberapa kawan-kawan kita yang nelayan melaut juga tuh nggak pernah mendapat bantuan dari pemerintah, karena Sekalipun nggak pernah dapat nggak bantuan. pernah sekalipun. Jadi saya berinisiatif setelah saya lama berkomunikasi dengan mereka, saling tanya jawab, ternyata mereka ini nggak tergabung di dalam suatu kelompok apa. Tapi mereka tidak tergabung dalam sebuah organisasi atau Tidak kelompok. sama sekali. Jadi mereka ini tidak pernah bergabung dengan kelompok nelayan manapun. Jadi terbesit juga lah dalam pikiran saya tuh, bagaimana bisa kita membantu masyarakat luasnya melalui program-program pemerintah yang notabene kalau program pemerintah itu kan kebanyakannya harus melalui kelompok. Iya, karena pemerintah itu butuh sebuah legalitas kelompok. Benar, yang punya legalitas seperti Badan Hukum dan kita. Akhirnya begitu sering kita berbincang-bincang atau saling tukar pikiran, akhirnya mereka ini sepakat, bagaimana kalau kita mendirikan kelompok nelayan. Saya secara dorongan batin mendukung mereka. Nah, awal berdirinya kelompok nelayan Nyer Melambai ini ada berapa orang katanya? Awalnya 10 orang. ya, 10 orang yang notabene semua nelayan, cuman karena mungkin fasilitas mereka selama ini melaut tuh biasanya jadi buru, jadi ya kadang-kadang sama tolan melaut mereka, kadang-kadang kawannya ada dapat banyak, ada dapat sedikit. Akhirnya mereka nggak melaut lagi. Kenapa? Fasilitas mereka nggak ada. Ya kerja serabutan lah. Akhirnya sekarang kita kumpulkan mereka jadi satu wadah, yaitu kelompok nelayan Nyer Melambai. Ya. Nah, oke, jadi kelompok nelayan Nyer Melambai ini kan sudah berapa lama berdiri sejak di SK kan dan di akta notaris kan memang gitu. Baik. Kalau untuk kelompok nelayan Nyer Melambai ini berdirinya November 2022. November 2022. Sekarang sudah akhir 2023. 1 tahun. Alhamdulillah, ya mungkin karena keterbatasan ekonomi juga kita agak terlambat kemarin untuk membuat akta notarisnya. Tapi sekarang sudah selesai. Sudah, alhamdulillah 1 bulan yang kebelakang sudah selesai, ya dibantu lah oleh beberapa kawan-kawan kita yang di partai. Tapi kita nggak bisa bilangin partai apa ini. Nah, pertanyaan yang menarik di sini adalah
biasanya kan orang yang bergabung di dalam kelompok nelayan itu kan mereka sama-sama berprofesi sebagai nelayan nih. Ya. Nah, sedangkan Bang Hendrik Caniago ini kan notabene adalah seorang kader partai politik dan bekerja di salah satu lembaga. Dan abang tidak terkait dengan profesi nelayan ini. Kenapa abang berinisiatif untuk mengembangkan kelompok ini? Apakah ada kepentingan terselubung di sini atau gimana? Nah, ini menarik nih pemirsa. Ini bisa-bisa aja nih kalau Bung Firdaus sih bisa aja nih. Memang saya tahu betul sama beliau nih. Sebenarnya gini, saya memang notabene background saya itu bukan seorang nelayan. Tetapi saya sangat prihatin dengan kehidupan nelayan kita. Oh, jadi kata kuncinya adalah prihatin. Nah. Oke, prihatin ya, lanjut. Prihatin kita itu yang pertama tuh yang jelas bagi mereka tadi yang tidak mempunyai kelompok, bagaimana caranya kita bisa menjadikan satu wadah kelompok yang akan kita bantu nantinya untuk mengajukanlah bantuan beberapa instansi terbaik pun ke caleg. Tadi agak menarik sedikit, mungkin ada nggak tanda kutip ada kepentingan ya? Kepentingan, nah ini Baik, sebenarnya kepentingan tuh nggak ada. Saya nggak ada punya kepentingan di sini. Tapi kan biasanya bang, orang-orang partai politik ini biasanya sudah menjelang-jelang pemilu ini, mereka tuh gercep tuh mencari peluang-peluang supaya bisa menarik simpati masyarakat. Nah ini jangan-jangan ini masuk menginisiasi kelompok nelayan ini dalam rangka mencari suara nih, gimana nih bang? Enggak juga, enggak. Karena kabarnya istri Bung Hendrik Caniago ini juga salah satu caleg. Nah. Coba gimana mau menjelaskannya? Sebenarnya gini nih, saya nggak pernah mengaitkan saya bentuk kelompok, benar istri saya itu benar dia salah satu caleg yang terlibat dari partai Demokrat, benar. Tapi saya tidak pernah mengintervensi kepada kelompok harus memilih istri saya, enggak. Saya akan beri kepada mereka untuk berdemokrasi, silakan. Satu kali pun di dalam pertemuan abang tidak pernah mengikuti? Nggak pernah. Silakan berdemokrasi. Tapi ini bisa dibuktikan ya? Bisa dibuktikan. Kenapa? Saya selalu setiap pertemuan saya nggak pernah bawa unsur kampanye, unsur menyampaikan embel-embel politik, nggak nomor pernah. sekian itu Nggak pernah. Malah saya menyampaikan kepada kawan-kawan, silakan kita berdemokrasi, silakan. Asalkan jangan kita tuh saling gara-gara nanti si A bangun ini kita bentur, jangan, nggak boleh. Saya nggak mau hal seperti itu. Berarti memang murni sebagai Saya murni untuk kemuliaan aja, ke sosial aja. Tapi kalau mereka terhadap saya saya nggak mau tahu, nggak. Oke. Lanjut. Jadi seiring berkembangnya kelompoknya mengapa ini otomatis kira-kira fasilitas yang sudah dimiliki atau sarana prasarana yang sudah dimiliki oleh kelompok nelayan ini apa aja nih Bang? Apakah mereka sudah punya perahu atau alat tangkap, gimana nih? Nah, ini sebenarnya mungkin ada beberapa, ada 4 orang yang mereka baru punya perahu, mesin. Tapi mesin ini kalau saya sering melihat ke laut tuh malah saya pernah ikut ke tengah sama mereka untuk nyari ikan. Udah. Ya, ikut saya terjun langsung, saya ingin menyaksikan langsung bagaimana prosesnya. Jadi sebenarnya mereka ini ada beberapa nggak layak pakai sebenarnya, udah lama mesin. Itu bahaya itu Bang. Sangat bahaya. Terus yang kedua, mereka punya jaring tangkap ada. Jadi kawan-kawan yang lain yang tadinya itu nggak ada punya kerja, mereka bisa buru dengan 4 orang ini bergantian. Jadi kelompok kami itu mengutamakan kekeluargaan. Ya. Jadi selama nelayan ini tergabung di kelompok Nyur Melambai ini, apakah mereka sudah merasakan perubahan pendapatan
atau taraf ekonominya sudah mulai bagus, pendapatannya mungkin gimana Pak? Udah ada nggak nampak? Ada sih, ini beberapa ada. Cuman kalau masalah kita penghasilan itu tergantung cuaca. ya mungkin karena Kalau cuaca nggak bagus, mereka otomatis bisa-bisa 1 bulan nggak melaut. Jadi memang visi dan misi kami ke depannya, kita kelompok nelayan ini bukan sekedar kelompok nelayan aja, tapi bisa juga untuk kegiatan politik ya. Kekoperasian orang. Politik ini selalu ini kalau dikira-kira ke berita aja enggak. Oke. Kita enggak ada itu, kita akan mengembangkan clear ya, kekoperasian. clear dari kepentingan politik ya. Oke. Ada kepentingan. Ini kira-kira siapa sih Bang yang paling dominan membantu pendanaan untuk kelompok ini? Kalau untuk sekarang belum ada, ya? karena kita baru mengajukan ke instansi pemerintah. Baru mengajukan ini, kita ada bikin hari ini. Ya. Tiga yang rencana akan diajukan kemana itu? ke dinas provinsi. Dinas provinsi Ya, melalui PPN. Untuk pengadaan alat tangkap ya. Alat tangkap. Nah, jadi pemirsa, memang kadang-kadang kendala nelayan kita itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Bu Henry tadi. Kadang-kadang karena mereka tidak tergabung dalam sebuah organisasi, akhirnya mereka kesulitan untuk mendapatkan akses pendanaan, gitu kan? Nah, dengan seperti yang dikatakan oleh Bung Henry tadi, beliau walaupun bukan berprofesi sebagai seorang nelayan, tapi beliau berinisiatif untuk membantu nelayan ini membentuk sebuah kelompok yang bernama kelompok Nyur Melambai, dan alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan celah ya untuk akses pendanaan. Nah, luar biasa beliau. Nah, oke. Ini tanda kutip satu info. Ya, Ini konteksnya kita nggak ada ke politik ya. nggak ada politik ya. Nggak ada. Tapi Kita murni. iya, kita kan pertanyaannya ngalir aja tuh Bang ya. Nah, sekarang Bung Henry ini kan kader Demokrat ya, kader Demokrat yang merupakan mantan kader PSI yang dikaryakan ke Demokrat. Nah, apa sih tujuan kedepannya nanti Bang? Misalnya di pileg yang akan datang, apakah ada rencana untuk ikut berkompetisi? Mungkin untuk next step-nya 2029 ada mengarah ke kalau umur panjang nih, kalau masih umur panjang kita ada mengarah 2029-nya Tapi depannya tetap di Demokrat atau kembali lagi ke PSI? kita lihat nantinya, nggak bisa kita lihat. Tapi Seperti air mengalir aja. kami mengharapkan mudah-mudahan nanti beliau kembali lagi ke PSI dan bersama-sama dengan kita untuk membangun PSI. Nah, harapannya Bang nih, harapannya untuk karena Abang ini salah satu memberikan percontohan kepada publik di pesisir selatan ini bahwa cara kita untuk membantu masyarakat itu macam-macam. Contohnya dengan membantu sebagai inisiator dalam membentuk sebuah kelompok. Nah, mungkin ini nanti bisa jadi referensi untuk teman-teman yang ingin memberikan manfaat kepada orang banyak. Nah, terakhir nih Bung Henry. Nah, di pileg sekarang ini itu kan sudah mulai nampak ya sekarang bermunculan calon-calon yang sudah clear akan pasti maju di pileg ini. Nah, bagaimana Abang memandang caleg-caleg yang sudah masuk dalam daftar calon tetap ini? Apakah berpotensi dalam artian mampu menjadi perpanjangan tangan masyarakat, atau hanya sebatas politik yang ingin mencari kekuasaan Bang? Bagaimana pandangan Abang nampaknya sekarang? Kalau pandangan saya terhadap caleg,
kami orang-orang berpotensi semua. Iya ya. Nggak berpotensi. Dengan mereka sanggup maju sebagai caleg Kabupaten Pesisir Selatan, berarti mereka punya pemikiran untuk memajukan, bagaimana memajukan negara ini atau Kabupaten ini kabupaten mereka atau daerah dapil mereka. Semuanya bagus, nggak ada yang kurang. Semuanya punya potensi, mungkin punya kelebihan masing-masing. Yeah. Kalau harapan saya berkompetensi lah secara sehat. Berkompetisi secara sehat, dan satu lagi sepakat ya Bang ya, untuk tidak money politik ya. Saya sepakat, sangat sepakat. Karena kalau kita bermain money politik, kapan lagi wakil kita di DPRD sana memperjuangkan hak kita? Mantap, Kalau mantap. kita memilih orang yang tidak memberikan uang atau memberikan apapun, insya Allah mereka akan memikirkan kita. Kalau mereka nggak memikirkannya, kita suruh turun. Turunnya. Nah, oke, terakhir nih, pernyataan terakhir nih, kita berikan ya kepada beliau untuk promosi. Ini kan istri abang masuk sebagai caleg nih, bisa dong disampaikan kepada masyarakat ini namanya, kemudian partai dan nomor urutnya. Nah, ini kita persilahkan ini. Ini Bagaimana khusus dapil 4 aja. ya, dapil 4 ya. Kebetulan istri saya maju di dapil 4, yaitu kecamatan Linggo Sari Peganti dengan kecamatan Ranah Pesisir. Dan istri saya maju dari Partai Demokrat, nomor urut 3. Namanya Wilda Susanti. Ini jangan lupa Wilda Susanti, nomor urut 3 dari Partai Demokrat. Nah, silakan nanti pemirsa, bagi yang punya kecenderungan untuk memilih beliau, silakan datang ke TPS.